Di pantai sering dialami ketika ada ombak besar dan kadang kita tidak tahu, kayak ada suara orang memanggil. Setelah kita tengok, nggak ada siapa-siapa, padahal suara itu sangat jelas dan sangat dekat dengan kita. Teman saya juga pernah mengalami waktu ada ombak yang nggak begitu besar sih, sekitar 3 meter. Karena keadaan waktu itu kita ngambil kerang sampir atau biasa disebut orang Jawa Tengah itu kerang hijau, sejenis itu, cuma warnanya coklat. Dia melihat ada mayat yang terapung. Habis itu dia pergi dari situ. Dari dia pergi itu, apa yang terjadi? Sehabis dia meninggalkan tempat itu, ternyata ada gulungan ombak yang menghantam sangat besar di situ. Sebenarnya sih kalau kita tidak takut atau tidak berpikir negatif, yang kita alami itu sebenarnya sering memperingatkan kita bahwa ada bahaya, bahwa akan ada ombak yang sangat besar. Bahkan saya juga pernah ngalamin waktu ngambil rumput laut. Ketika ombak kecil saya ngambil, ketika ada ombak besar saya tengok sama terus mengambil. Nah, ketika ombaknya sampai, hampir sampai, baru saya lari. Gitu terus. Nah, selang beberapa menit, sekitar 30 menit saya lakukan itu, ada suara yang bilang, nyari rumput laut mbak, nggak usah lari-lari ya gitu. Terus saya tengok, nggak ada siapa-siapa. Ya, saya jawab iya gitu. Habis itu ya saya lakukan seperti suara itu tadi. Ketika ada ombak besar masih jauh, ya saya cepat pergi menghindar. Ketika ombak kecil, saya ambil lagi. Karena memang sebenarnya ombak itu ada polanya atau ada hitungannya, kecil berapa.
Pantai itu memang sering dialami, juga sering orang melihat keanehan-keanehan. Kalau cuman mendengar suara yang aneh itu sudah nggak asing. Masa di tengah laut kadang kita mendengar suara ada musik, ya musik band kayak di karaoke itu. Kadang kita mendengar seperti musik Jawa, musik tayub seperti itu. Itulah keanehan laut, dan itu nyata. Bukan 1-2 orang yang ngalami, tetapi banyak. Ya intinya seperti itu, laut masih banyak mengandung misteri yang kita juga nggak tahu. Mungkin orang-orang pinter atau paranormal akan mengetahui itu semua. Tetapi kalau kita yang biasa kerja di pantai, taunya ya mendengar itu, ngalamin itu, dibiarin karena kita juga nggak mengganggu, ya udah jalani aja. Karena kadang-kadang suara-suara itu yang paling sering memperingatin kita. Suara-suara yang memperingatkan kita kalau akan ada ombak besar, suara-suara yang memperingatkan kita harus hati-hati, seperti itu sih sering dialami. Apalagi kalau Anda ke laut sendirian. Tetapi kalau yang nggak tahu ilmunya, nggak tahu teori tentang air laut, jangan coba-coba, sebab di laut tidak bisa dimodali keberanian tanpa pengetahuan, nyawa taruhannya. Itulah laut. Semoga ini bisa menjadi hal-hal atau wawasan Anda semua, dan bisa lebih berhati-hati jika main di pantai. Pantai sih sangat indah, sangat mempesona, tapi mengandung segudang misteri yang saya sendiri juga tidak bisa memecahkannya, alias tidak tahu. Cuman sering alami, tidak tahu apa itu yang kita alami. Ya kita berjalan begitu aja, santai, kita ikutin, kita nikmatin. Jadinya sesuatu yang indah itu tetap terasa indah, karena kita memang sudah jadi kebiasaannya mencari pundi-pundi rupiah di pantai, seperti rumput laut, kerang, atau kata orang itu umang-umang biru, sumping, karang sampir, dan lain-lain. Intinya orang pinggiran seperti kita mencari apapun itu yang bisa dijadikan rupiah dan bisa ditukar untuk membeli beras untuk makan. Tapi tetap hati-hati dan waspada, dan jangan pernah menantang laut atau sombong, apalagi kita seakan sok berani, sok kuat. Pokoknya sejenis itulah. Di laut jangan dibuat macam-macam, karena demi keselamatan kita sendiri. Itulah hal-hal yang biasa dialami para pencari rupiah di pinggir laut. Meskipun masih banyak hal-hal yang sering dialami dan saya tidak bisa menceritakannya. Yang jelas kalau orang tidak tahu situasi gelombang seperti para pemancing yang jauh-jauh ini, bukan sekali dua kali ada kabar mereka dihantam ombak, tenggelam, dan belum ketemu di mana mayatnya. Itu memang fakta. Maka
Makanya selalu berhati-hati. Kalau belum tahu ombak, ajaklah orang-orang yang biasa di laut, supaya Anda bisa selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.